Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam kesempatan ini. Mari kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kita akan melihat 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai 2 Korintus 7 ayat yang pertama, dan kita akan membahas tentang kasih di dalam pergaulan. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang percaya yang tidak ditempatkan oleh Tuhan pada satu rumah khusus atau biara khusus dan kemudian kita hanya hidup di situ. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita adalah garam dan terang dunia yang kemudian Tuhan tempatkan di tengah-tengah banyak orang dengan keyakinan apapun, dengan kepercayaan apapun, dengan latar belakang apapun, supaya setiap kita orang-orang percaya menjalin pergaulan, menjalin hubungan dengan mereka dengan sebuah tujuan, menjadi saksi, menjadi berkat untuk mereka. Tetapi ketika kita membangun relasi itu, kita harus memperhatikan hal ini. Apakah yang menjadi landasan dari pergaulan itu? Apa yang membuat kita bergaul dengan mereka itu? Apa motivasi kita bersama-sama? Karena itu mari kita akan melihat dan belajar bersama-sama dari nats ini. Saudara, kehidupan iman seringkali dikaitkan dengan ibadah di gereja saja. Kadang kita sudah terkotak pada satu tempat yang namanya gedung gereja, sehingga akhirnya kita merasa bahwa disitulah kehidupan kita, disekat, dibentengi, dibatasi oleh 4 tembok gedung gereja. Namun Rasul Paulus dalam nats ini jelas mengingatkan kepada setiap kita melalui jemaat di Korintus, bahwa iman sejati adalah iman yang harus terlihat di dalam relasi keseharian. Bahwa iman sejati adalah iman yang terbukti di depan banyak orang, di dalam interaksi kita satu dengan yang lain. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai dengan 2 Korintus 7 ini, kita akan menemukan bersama-sama prinsip-prinsip apa saja yang harus kita lakukan di dalam relasi kita, pergaulan kita dengan orang-orang lain. Dan untuk mewujudkan kasih Allah di dalam pergaulan itu, kita dipanggil untuk memiliki 3 sikap mendasar ini. Pertama adalah terbuka kepada sesama orang percaya. Yang kedua, kita harus tegas menolak kegelapan. Dan kemudian yang ketiga, kita harus hati-hati di dalam menjaga kekudusan kita. Mari kita lihat satu demi satu. Apa yang akan kita pelajari bersama-sama, apa yang akan kita lihat bersama-sama berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, prinsip yang pertama ketika kita mau menjalin relasi berdasarkan kasih, hubungan dengan orang lain berdasarkan kasih, pergaulan yang baik yang kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Pertama-tama kita harus punya sikap terbuka dengan saudara-saudara seiman kita. Kita bisa melihat 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Dikatakan begini, "Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya." Saudara, Paulus mengingatkan di dalam bagian ini supaya jemaat di Korintus adalah jemaat yang membuka hati mereka dengan lebar untuk pintu relasi, pintu pergaulan antara Rasul Paulus sebagai pemimpin dengan mereka sebagai jemaat Tuhan. Paulus membuka hati dengan kasih, Paulus menyatakan keterbukaannya, tetapi rupanya masih ada bagian yang belum dikerjakan oleh jemaat di Korintus. Keterbukaan dan kejujuran itulah yang kemudian dinantikan olehnya, supaya keterbukaan dan kejujuran ini akhirnya mempererat persaudaraan di antara mereka, mempererat kasih di antara mereka. Saudara, kalau ada curiga, kalau masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati, hubungan pasti adalah sesuatu yang tidak akan pernah cair. Hubungan adalah sesuatu yang pasti tidak akan terbuka terjadi.
Tetapi kalau ada kelapangan hati, dan kemudian itu adalah hal yang dikerjakan terus-menerus berkelanjutan, relasi satu dengan yang lain di dalam Kristus, di dalam kasih-Nya adalah sesuatu yang bisa terlaksana. Saudara Rasul Paulus menyatakan di sini, kami telah berterus terang kepada kamu. Hai orang Korintus, hati kami terbuka lebar-lebar di dalam ayat yang ke-11 tadi. Saudara, kalau kita perhatikan, ini adalah blueprint atau cetak birunya dari hubungan atau relasi antara orang percaya. Kasih yang tanpa kepalsuan. Kita bisa membayangkan di dalam gereja, dalam komunitas, hubungan kita satu dengan yang lain sebagai saudara seiman, kalau masih dilandasi sikap curiga, kita tertutup, tidak terbuka satu dengan yang lain, maka sebenarnya kita sedang menjalani sebuah relasi yang palsu. Hubungan yang seolah-olah, hubungan yang seakan-akan. Padahal seharusnya cetak biru atau blueprint surgawinya, hubungan kita adalah hubungan yang seharusnya tidak diwarnai dengan kepalsuan. Bagaimana dengan relasi yang kita bangun selama ini sebagai sesama saudara seiman? Karena ini penting, karena ini menjadi landasan bagi kita untuk kemudian bersaksi keluar, bagi kita untuk kemudian menjalin hubungan dengan orang yang belum percaya. Kalau di dalam saja kita masih belum memiliki hubungan yang benar, relasi yang beres, relasi yang cair, saya rasa hubungan kita keluar nanti juga pasti akan bermasalah. Saudara, keterbukaan berarti kerelaan untuk berbagi. Apa yang kita bagikan? Kita berbagi kegembiraan kita. Kalau kita bersukacita, orang lain juga ikut bersukacita. Kalau orang lain sedang bergumul, bersedih, maka kita kemudian melibatkan diri juga di dalam bagian itu. Sehingga akhirnya kita merasakan yang sama. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang kemudian menjadi terbelakang atau tersudut atau terpojok. Semua kita punya kesempatan untuk berbagi yang sama. Kita bisa berbagi bukan saja kegembiraan, keluh kesah, tetapi juga berbagi pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kita ada di tengah-tengah saudara seiman dengan sebuah maksud. Tuhan punya rencana, kenapa menghadirkan kita di tengah-tengah mereka, dan juga kenapa Tuhan menghadirkan mereka bagi kehidupan rohani kita. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan sesuatu, Tuhan mengerti betul bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Itu sebabnya Tuhan menghadirkan kita masing-masing satu dengan yang lain, dengan maksud, dengan tujuan, supaya kita bisa berbagi. Pergumulan-pergumulan kita punya, dan kita bisa sharing, kita bisa bagi, supaya ketika itu dibagi ada kelegaan, kita menjadi lebih ringan, kita bisa kuat untuk menanggung itu. Dan bahkan hubungan yang cair, yang tidak ada kepura-puraan di dalamnya, adalah tempat yang paling aman untuk berbagi kelemahan. Kalau kita berkata kepada saudara seiman kita, aduh saya masih lemah di dalam bagian ini. Saya sering jatuh ke dalam dosa di dalam bagian ini. Lalu kita sharing kepada orang lain. Dan kemudian kita didukung, didoakan, dimotivasi. Saya percaya itu menjadi tempat yang aman untuk menjalin hubungan atau relasi tersebut. Kita nggak takut dengan gosip yang akan terjadi. Kita nggak takut dibicarakan di belakang. Karena tempat yang tepatlah yang membuat kita kemudian berada di dalam komunitas tersebut. Karena itu saudara, mari kita menjalin relasi yang alami, relasi yang sehat, relasi yang tidak dilatar belakangi oleh segala sesuatu yang negatif. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang makin hari makin dekat di dalam hubungan itu. Saudara, Paulus berkata, kamu tidak sempit tempat di dalam hati kami. Jemaat Korintuslah yang sempit hati terhadap Paulus. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Seringkali kita membangun tembok di hati kita masing-masing. Apa yang membuat relasi kemudian rusak, hancur, tidak dipenuhi dengan ketulusan? Karena ada prasangka.
karena ada kecurigaan, atau mungkin sudah terjadi sesuatu yang buruk pada masa lalu dalam relasi, lalu kemudian ada dendam yang belum diselesaikan. Karena itu hari ini mari kita membangun sebuah relasi yang baru, hubungan yang lebih sehat satu dengan yang lain. Berterima kasihlah kepada Tuhan untuk komunitas kita, untuk orang-orang percaya yang ada di dalam gereja lokal kita, di dalam komsel kita, di dalam lingkaran dekat kita. Karena merekalah yang kemudian dihadirkan Tuhan untuk membuat sekat-sekat tembok-tembok itu semua diruntuhkan dengan kasih Kristus. Bayangkan ada dua orang yang berjalan dengan tangan terkepal. Mereka tidak bisa saling memberikan atau menerima satu dengan yang lain. Tetapi ketika tangan mereka terbuka, maka kemudian kepalan tangan itu adalah sesuatu yang lewat, yang berlalu, tetapi digantikan dengan tangan terbuka yang memberi kasih, memberi dukungan, memberi topangan satu dengan yang lain. Bagaimana dengan tangan kita? Apakah tangan kita adalah tangan yang masih terkepal, menggenggam sesuatu, menyimpan sesuatu, atau tangan yang terbuka, yang membuat satu dengan yang lain bisa saling memberi dan saling menerima? Yang kedua, dari prinsip ayat ini kita belajar bahwa kita harus bersikap tegas dengan kegelapan. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 16 dikatakan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, dengan jelas firman Tuhan menyebutkan terang dan gelap adalah dua entitas, dua keberadaan yang tidak mungkin bersatu. Ini seperti air dan minyak, sesuatu yang tidak mungkin ngeblend, berbaur, bercampur. Alkitab dengan tegas memutuskan untuk tidak kompromi dengan dosa. Bukan berarti ketika kita berpikir soal bergaul dengan kasih, artinya kita menjauhi mereka sama sekali, tetapi hal yang ingin ditegaskan oleh kebenaran firman Tuhan di sini adalah jangan sampai kita mengkompromikan kebenaran itu dengan sesuatu yang tidak benar. Kita tidak perlu menjauhi orang berdosa, tetapi jangan sampai praktek keberdosaannya, nilai-nilai yang buruk itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita, atau menjadi hal yang kita jalankan di dalam kehidupan kita. Paulus melalui firman Tuhan di dalam bagian ini kepada jemaat di Korintus mengingatkan terang dan gelap adalah dua hal yang tidak bisa disatukan. Ingat bahwa kita adalah terang, kita adalah orang-orang yang sudah diambil dari kegelapan itu, dan kemudian sekarang kita harus menerangi orang-orang yang berada di dalam kegelapan itu. Bagaimana mungkin kalau kita mau menjadi terang tetapi kita masih mengikuti praktek dosa mereka? Kita masih hidup dengan cara yang lama. Seperti dulu ketika kita belum mendapatkan terang di dalam kehidupan kita. Saudara, kita adalah bait Roh Kudus. Jangan sampai kemudian rumah yang ditempati oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri itu didiami oleh kegelapan, didiami oleh si jahat. Mereka merangsek masuk di dalam kehidupan kita dan akhirnya Roh Kudus yang seharusnya berperan menjadi tidak dominan di situ karena kita lebih mengizinkan kepada kuasa kegelapan itu untuk menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Prinsip firman Tuhan sangat jelas, kita terang, kegelapan dunia tidak mungkin bisa disatukan. Itu sebabnya mari kita punya keteguhan hati
untuk menolak kegelapan-kegelapan itu, untuk berkata tidak kepada hal-hal yang negatif itu, tetapi sebagai terangnya Allah di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita adalah orang-orang yang terus akan menyatakan terang itu. Keseimbangan antara terang dan gelap tidak bisa terjadi, karena yang terang harus menerangi yang gelap. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Kata Yunani yang dipakai untuk pasangan di situ merujuk pada kuk yang dipasang pada dua hewan yang berbeda. Misalnya yang satu sapi, yang satu keledai. Sehingga pasti tidak akan cocok untuk bekerja bersama-sama. Kenapa? Mungkin dari segi ukuran, sapi pasti lebih besar daripada keledai. Itu sebabnya ada ketimpangan di sana. Dari segi langkah-langkah yang kemudian diambil, sapi juga mungkin langkahnya lebih lebar daripada langkah kaki keledai. Sehingga akhirnya ada ketimpangan lagi yang terjadi di situ. Tinggi rendahnya binatang itu juga berbeda, sehingga akhirnya ada ketimpangan pada kedua hal itu. Makanya pasangan yang tidak seimbang terang dan gelap itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Paulus ingin mengingatkan kepada kita, mari kita menjadi orang-orang percaya yang tidak lagi berkompromi dengan kejahatan, dengan hal-hal yang gelap, dengan hal-hal yang buruk di luar sana. Firman Tuhan dengan tegas menolak persekutuan kita, relasi kita, itu menyebabkan kita mengadopsi atau mengambil nilai-nilai dan praktek-praktek hidup duniawi yang bertentangan dengan iman Kristen. Setiap hari barangkali kita melihat pertunjukan bagaimana orang mencari kekayaan dengan cara yang curang. Lalu kita berpikir semua orang melakukan hal itu. Lingkungan saya mengerjakannya. Aman-aman aja tuh, nggak ada sesuatu yang terjadi. Mereka akhirnya juga memang benar-benar mendapatkan apa yang mereka cari. Sementara saya yang berada pada jalur yang benar, kok kayak gini ya nasibnya? Kok berat ya? Kok susah ya? Akhirnya kemudian kita mulai tergoda. Apa saya meninggalkan yang benar aja ya? Apa saya melakukan sama dengan yang mereka kerjakan ya? Godaan-godaan itu, saudara, adalah sesuatu yang bisa saja datang. Tapi mari kita berkata tidak. Mari kita tidak kompromi dengan hal-hal itu. Jangan mulai dengan hal-hal yang sedikit demi sedikit kecil saja pada awalnya. Tapi merupakan sebuah celah yang akhirnya menjadi pintu yang terbuka lebar bagi kita untuk masuk ke dalam sesuatu yang salah. Saudara, kita adalah orang-orang percaya yang sudah dipisahkan dari nilai-nilai. Dipisahkan dari hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Ya, kita masih hidup di tengah-tengah mereka. Kita menjalin relasi hubungan dengan mereka. Tapi ingat, jangan kita yang terbawa arus. Tapi mari kita membawa arus kebenaran itu di tengah-tengah mereka. Dunia mengajarkan pesta pora, kemabukan, seks bebas, atau hal-hal apapun yang tidak ada nilai sama sekali. Tapi kita sebagai terang dan garamnya Tuhan, di tengah-tengah gelombang arus besar itu, kita diberi kekuatan, kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk melewatinya, untuk mengatasinya, untuk melawannya. Rasul Paulus menggunakan serangkaian pertanyaan retoris di ayat 14-16 tadi. Orang-orang sudah tahu jawabannya. Untuk apa semuanya itu dipertanyakan ulang oleh Rasul Paulus? Supaya mereka kemudian mengetahui perbedaan yang mutlak ini. Terang dan gelap, dua hal yang berbeda. Kristus dan Belial atau iblis, dua hal yang berbeda, tidak mungkin bersatu. Nggak bisa bekerja sama, tidak bisa kong kali kong. Punya dua esensi yang berbeda. Bait Allah dan tempat persembahan berhala, dua hal yang sama sekali berbeda, tidak mungkin disatukan. Itu sebabnya mengingat
hal ini sebagai sesuatu yang sangat penting, membuat kita merenungkan sekali lagi betapa kita semua dipanggil untuk mengambil sebuah posisi yang berbeda. Esensinya kita adalah kebenaran, kita adalah terang, kita adalah orang di pihak Kristus, kita ada di pihak bait Allah. Jangan sampai kemudian kita kompromi dengan posisi-posisi di sebalik itu. Kita harus tegas dalam prinsip, meskipun tentu saja menjadi luwes di dalam relasi. Bagaimana kita bisa betul-betul menempatkan diri kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada. Kita tidak menolak orangnya, tapi kita menolak praktek-praktek dosanya. Kita menolak praktek-praktek hidupnya, bukan pribadinya. Saudara, kapal dan air laut. Kapal itu dirancang untuk berada di laut, dan orang Kristen dirancang untuk berada di tengah-tengah dunia ini. Kapal tidak akan tenggelam selama air laut itu berada di luar kapal, bukan? Tapi ketika diizinkan masuk sedikit demi sedikit, lama-kelamaan kapal itu bisa tenggelam. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, supaya kita tidak tenggelam di dalam arus dunia yang menyesatkan, jangan mengizinkan prinsip-prinsipnya masuk. Jangan mengizinkan nilai-nilai yang buruk, yang keliru itu menjadi bagian kita. Tapi biarlah kita dengan teguh berdiri, membiarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan saja yang kita alami dan lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan rohani kita akan tetap kokoh seperti kapal yang terus melewati. Bahkan ketika ada gelombang, ada badai apapun, mereka bisa melewati semuanya itu. Yang ketiga, apa yang kemudian kita pelajari dari hal ini untuk menjalin relasi dengan baik? Mari kita bersikap hati-hati dengan pencemaran. Hubungan internal sesama saudara seiman harus kita benahi. Yang kedua, jangan sampai kita kompromi dengan dunia ini. Nah, yang ketiga, kita bersikap hati-hati dengan pencemaran. Ayat 17 dari 2 Korintus 6 sampai pasal 7 ayat 1 mengatakan demikian. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara, membersihkan diri dari segala hal pencemaran tubuh dan roh adalah hal yang ingin ditekankan dari beberapa ayat tadi. Dosa sekecil apapun akan merusak kehidupan rohani kita. Hidup kudus bukan pilihan tambahan, bukan alternatif, melainkan ini adalah kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya rawat betul, jaga hati-hati dan waspada terhadap pencemaran-pencemaran yang bisa saja datang di dalam kehidupan kita. Mari kita menyadari betul bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang harus sungguh-sungguh berada di dalam kehati-hatian senantiasa. Ada panggilan di dalam bagian yang dituliskan tadi tentang bagaimana kita harus memisahkan diri. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu, kata ayat 17 tadi. Kata kudus, kados, itu berarti dipisahkan, disisihkan, diasingkan. Jadi bagian ini ingin menegaskan kepada setiap kita tentang identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini sudah terpisah dari dunia ini. Dan itu sebabnya supaya kita tidak tercemar lagi, kita harus mewaspadai hal itu. Sehingga tidak terjadi seperti kehidupan kita yang lama. Kita dipanggil untuk membersihkan diri kita dari segala macam pencemaran jasmani dan rohani.
Saudara, pencemaran jasmani bisa terjadi ketika kita tidak menjaga anggota-anggota tubuh kita. Pencemaran jasmani bisa terjadi dengan apa yang kita lihat melalui mata kita. Apa yang kita kecap dengan lidah kita. Apa yang kita lakukan dengan tubuh kita secara keseluruhan. Apa yang kita dengar dan hal-hal apapun yang secara jasmaniah bisa mencemarkan kehidupan kita. Ingat, kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena itu secara jasmani, tubuh kita sekarang tidak dihambakan kepada hal-hal yang keliru, tetapi kita hambakan kepada Tuhan. Tubuh kita semuanya adalah alat atau senjata kebenaran. Bagaimana dengan pencemaran secara rohani? Pencemaran rohani bisa terjadi kalau kita nggak jaga hati dan pikiran. Kalau hati kita dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan iri hati, lalu banyak hal yang kotor kita pikirkan di dalam kehidupan kita, kepahitan-kepahitan yang kita simpan, akan menjadi pencemaran secara rohani di dalam diri kita. Saudara, pasal 7 ayat yang pertama tadi mengatakan bahwa ada penyelesaian dari soal kekudusan atau pengudusan kita ini karena janji Allah. Bukan hanya perintah semata-mata, tetapi ada respon iman yang kita lakukan. Dengan demikian, kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara, kalau kita berupaya dengan kekuatan diri kita sendiri, kita nggak mampu. Kita nggak bisa, kita pasti gagal. Tapi karena kekudusan adalah sesuatu yang diberikan Allah, dan kemudian Allah menjanjikan, Dia menuntun kita, memimpin kita, kita pun pasti akan mendapatkan bagian itu di dalam kehidupan kita. Kekudusan adalah sebuah proses, kita disempurnakan terus-menerus. Kita menjalani proses itu di dalam hormat kita kepada Tuhan, kagum kita kepada Tuhan, dan berharap Dialah yang kemudian akan menolong kita seterusnya. Bayangkan segelas air jernih, dan itu menggambarkan sebuah kehidupan yang kudus. Jika kemudian kita memasukkan setetes tinta hitam di situ, ada dosa yang kecil, maka apa yang akan terjadi? Seluruh air akan menjadi keruh, menjadi tercemar, bukan? Sama seperti ragi yang membuat adonan mengembang, raginya sedikit saja. Satu kompromi kecil di dalam hidup kita dapat mencemari keseluruhannya. Karena itu selalu ingatlah, mari kita jaga bersama-sama. Dosa-dosa kecil jangan pernah dianggap enteng. Kalau boleh dikasih tanda petik dosa-dosa kecil itu. Karena di hadapan Tuhan semua dosa tentu sama saja. Tetapi kadang-kadang kita menyepelekan hal-hal yang kecil itu sehingga akhirnya mencemari keseluruhan bait Allah. Saudara, kasih sejati di dalam pergaulan Kristen adalah hal yang terjadi secara seimbang. Antara pertama tadi kehangatan, kita terbuka dengan sesama orang percaya. Yang kedua kekuatan karena kita tegas menolak dosa. Lalu yang ketiga, kesadaran. Karena kita hati-hati menjaga kekudusan kita. Karena itu mari kita bersama-sama membuka hati kita bagi kasih Tuhan yang menyempurnakan kita. Supaya kita bisa menjalin relasi yang baik berdasarkan kasih. Relasi dengan saudara seiman, relasi dengan dunia luar yang semuanya ada di dalam payung kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami dipanggil ke dalam terang-Mu yang ajaib. Tetapi kemudian kami juga ditempatkan di tengah-tengah dunia yang gelap ini dengan sebuah maksud. Menjadi saksi di tengah mereka. Menjadi terang, menjadi garam, menjadi bau harum Kristus yang kemudian mempengaruhi lebih banyak orang lagi. Tuhan tolonglah kami, proteksi kami dengan kasih-Mu supaya kami bisa menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami bergaul dengan sehat, kami menjalin relasi dengan benar, dan apa yang kami lakukan mempermuliakan nama-Mu. Berkat-Mu untuk seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah online ini, dan biarlah kasih Tuhan senantiasa
menjamah setiap kami. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.